Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nisa Siti Nur Jamilah, mahasiswi semester 6 jurusan Bimbingan Konseling Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi di UN Sunan Gunung Jati Bandung. Ini saya akan menjelaskan seputar tentang konselor. Kalian tahu apa itu konselor? Konselor adalah seseorang yang memiliki keahlian dalam melakukan konseling dan penyuluhan. Jadi seorang konselor berlatar pendidikan minimal sarjana setara 1 atau S1 jurusan bimbingan konseling ataupun bimbingan penyuluhan. Konseling ataupun bimbingan penyuluhan memiliki organisasi profesinya loh, yang bernama Asosiasi Bimbingan Konseling Indonesia atau ABKIN. Konselor bergerak dalam berbagai bidang loh. Yang pertama dan yang paling populer itu adalah dalam bidang pendidikan, yaitu menjadi seorang guru BK ataupun BP di sekolah, madrasah ataupun pesantren. Kemudian dalam bidang industri di perusahaan, bimbingan karir di sekolah, bimbingan haji dan umroh, keluarga sakinah di BP 4 atau Badan Penasehatan Pembinaan Pelestarian Perkawinan, kemudian menjadi pembimbing ruhani di rumah sakit, mental di TNI, Polri ataupun Lapas, pembimbing sosial di dinas sosial, kemudian pembimbing agama menjadi seorang penyuluh agama, pembimbing anti narkoba di BNN, kemudian trauma healing di Badan Penanggulangan Bencana, dan yang terakhir training Islam, menjadi seorang training di lembaga training. Nah, dalam berbagai bidang tersebut konselor itu memiliki tugas dan fungsinya masing-masing. Nah, tugas konselor secara umum itu yang pertama, memberikan penyuluhan ataupun bimbingan kepada konseli ataupun klien dengan maksud agar konseli mampu mengatasi masalah pribadinya, baik secara kelompok ataupun secara individu. Kemudian yang kedua, konselor harus menjadi uswah ataupun cerminan bagi konselinya dalam tugas bimbingan, harus menjadi teladan yang baik bagi konselingnya. Yang ketiga, harus mempunyai pikiran yang positif, dalam artian seorang konselor harus bertindak dan berpikir yang dipengaruhi oleh pikiran yang positif. Karakteristik seorang konselor yang pertama itu mengetahui tentang dirinya sendiri. Dalam artian seorang konselor memahami dirinya sendiri dengan baik, memahami secara nyata apa yang ia lakukan, apa yang ia katakan, mengapa ia melakukan itu terhadap konselingnya, dan apa masalah yang harus ia selesaikan. Yang kedua itu berkompetensi, yaitu memiliki kualitas fisik, intelektual, dan emosional, dan sosial dan moral yang harus dimiliki seorang konselor untuk membantu kliennya. Yang ketiga, kesehatan psikologis yang baik, di mana seorang konselor itu harus memiliki psikologis yang baik daripada konselingnya. Bagaimana jika seorang konselor memiliki psikis yang buruk, bisa menangani seorang klien yang bermasalah, yang memiliki masalah terhadap psikisnya. Kemudian yang keempat itu dapat dipercaya oleh si konselingnya. Yang kelima, kejujuran di sini dalam artian seorang konselor harus memiliki sifat terbuka, otentik, dan sejati dalam pemberian layanan bagi konselingnya. Yang kelima itu kekuatan ataupun daya. Maksudnya sangat penting seorang konselor memiliki karakteristik ini, sebab dengan memiliki karakteristik ini si klien dapat merasa aman terhadap si konselornya. Yang ketujuh, ada kehangatan, yaitu seorang konselor harus memiliki sifat yang ramah, penuh perhatian, memberikan kasih sayang. Dan yang kedelapan, menjadi seorang pendengar yang baik, mendengarkan apa yang si konseli ceritakan. Kemudian yang ke-9 mempunyai kesabaran, dan yang ke-10 memiliki kepekaan, yang ke-11 memiliki kesadaran holistik. Maksudnya konselor memahami secara utuh
si konselinya tanpa mengetahui, jadi tidak mengetahui ataupun mendekatinya secara setengah-setengah ataupun secara serpihan.